Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak As'ad selaku dosen pengampu mata kuliah agama Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang materi yang sudah diberikan oleh beliau dalam mata kuliah agama. Sebelum saya menjelaskan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Adil Abadi, NPM 2021 2150 0420. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Adapun materi yang akan saya jelaskan sedikit dalam video ini bersangkutan tentang yang pertama ada sumber-sumber hukum Islam, ada politik dalam Islam, ekonomi Islam, dan toleransi antar umat beragama dalam Islam. Yang pertama adalah sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu menurut para ulama ada 4, yaitu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang terakhir adalah sunnah. Untuk yang pertama pengertian Al-Quran, Al-Quran adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bentuk bahasa Arab. Sedangkan hadis adalah sabda Rasul SAW yang menjadi hukum Islam yang kedua, seperti yang disampaikan oleh para ulama, dan terdapat juga dalam Quran surat Al-Imran ayat 32 yang artinya taatilah Allah dan Rasul jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dan yang ketiga adalah ijma. Ijma itu adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama itu berpendapat bahwa ijma adalah sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, untuk yang terakhir ada kias. Nah, kias itu bentuk atau sistematik yang telah berkembang varirayu yang memainkan peran yang penting jadi setelah ada Al-Quran, As-Sunnah atau sabda Nabi Muhammad, setelah itu ada ijma, dan yang terakhir adalah kias sebagai hukum Islam. Nah, untuk materi yang kedua adalah ekonomi Islam. Ekonomi Islam apa sih? Ya kan? Ekonomi Islam itu kurang lebihnya sistem ekonomi yang berkembang di negara-negara dengan mayoritas kaum muslim. Sedangkan ada para ahli yang mengartikan ekonomi Islam itu menurut pendapatnya gitu ya. Seperti Yusuf Qaradwi yang berpendapat atau merumuskan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada ketuhanan. Nah, berbeda lagi tentang pendapatnya Faisal Rifai dan Andri Bukhari, bahwa ekonomi Islam ialah suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, kompresif dan saling integrasi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta ilmu-ilmu lainnya. Yang selanjutnya itu adalah politik Islam. Politik itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris ya, yang artinya itu yang politik itu dari bahasa Inggris politis, yang diambil dari kata polis yang berarti itu negara atau kota, negara kota gitu. Pembicaraan politik berarti berhubungannya dengan negara, khususnya manusia yang hidup bersama ya kan. Sedangkan dalam bahasa Arab politik disebut itu siasah yang berarti siasat atau administrasi atau manajemen yang mengurusi suatu hal. Jadi politik ya itu harus berhubungan dengan negara, dan politik Islam ya berarti hubungan yang mengurus negara dengan tetap mengikuti syariat-syariat Islamnya seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, yang terakhir itu ada toleransi antar umat beragama.
Kalau secara etimologi, toleransi itu berarti sikap tenggang rasa ya, atau pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi ketika kita memiliki pendirian kita dan orang lain memiliki pendirian orang lain, kita menghargainya, itu namanya toleransi. Dan adapun toleransi yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak ya, redaksi atau berita untuk kita itu berbuat baik dan adil terhadap orang lain, dan kita harus menghargai pendapat atau pendirian yang berbeda. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dari Jibril bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan juga orang yang meminta haknya. Jadi setiap orang itu memiliki haknya masing-masing, kita tidak dapat memaksakan hak mereka. Jadi kita harus menghargai hak orang lain atau pendapat orang lain. Mungkin sampai di sini pembahasan saya tentang materi yang saya dapatkan dari mata kuliah agama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.